Tuhan Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih-Nya, kita dapat berkumpul di gereja ini. Mari ikhlaskan hati dan pikiran, sambut Roh Kudus di dalam diri kita masing-masing untuk beribadah, bersyukur dan memuji nama-Nya di Minggu Jubilate ini. Di dalam nama Yesus Kristus, jiwa dan ragaku sudah siap untuk beribadah dan bersukacita. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera yang menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari BNHKI nomor 585 ayat 1 hingga 3. Yang menderita sengsara hingga mati disalibkan untuk menebus kami. Tetapi Dia telah bangkit dari kematian dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Bahwa kami sering tidak menghayati dan mengamalkan kasih dan pertolongan-Mu. Kami sering menyia-nyiakan pengorbanan dan pemberian-Mu, seolah-olah tidak berguna dalam hidup kami. Oleh karena itu, kami memohon kepadamu ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Teguhkanlah iman kami, dan bukakanlah hati dan telinga kami untuk mendengarkan firman dan suara-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami pengorbanan-Mu, serta mensyukuri kasih dan penebusan-Mu dalam hidup kami.
yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan janji pengampunan dosa kita. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Syukur kepada Tuhan, dosa kita telah diampuni. Kita berikan pujian kepada Tuhan dari PN nomor 191 tambah 3. Amin.
mulai dari ayat 11 hingga 18. Mari kita buka Alkitab kita untuk kita sama-sama membacakannya. Kami mulai dari ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 12. Demikian firman Tuhan, Gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu mendekam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan firman-Mu menjadi terang. Khotbah pada hari ini tentang gembala yang baik. Firman Tuhan ini mungkin kita sudah bisa mengapresiasikannya dalam kehidupan kita atau pikiran kita. Sebab ini bukan hal yang baru menjadi khotbah di tengah-tengah minggu, yang menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik. Gembala yang baik dikatakan tadi, yang memberikan nyawanya demi domba-dombanya. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus selalu memberikan nyawanya, selalu setia dengan janjinya untuk tetap melindungi kita, menggembalakan hidup kita, membawa kita ke dalam rumput hijau.
memberikan kita, membawa kita ke dalam air yang tenang. Semua kebutuhan yang untuk domba-dombanya Tuhan selalu menggembalakan dengan baik dan memberikan apapun menjadi tantangan. Seperti ayat pertama tadi itu, kalau upahan apa yang terjadi dengan apa yang digembalakannya dia tidak peduli. Tetapi gara-gara Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang menyerahkan nyawanya, tidak akan membiarkan domba-dombanya itu mati di tangan musuh-musuh atau mangsanya. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, sebagai gembalaan domba-domba Tuhan, kita bagaimana menerima karya agung penyelamatan Tuhan dan juga penggembalaan Tuhan dalam hidup. Tentang kita menerima Tuhan Yesus sebagai gembala kita, banyak persepsi kita masing-masing. Moluta sukun nuaing di hadiriota. Isero debata, isero Yesus pernahan na degani di bagasan moluta. Mungkin beda loh tafsiran. Allah harorata sia beda haroroa. Loh banyak pertemuan. Kita menerima Tuhan Yesus sebagai gembala itu terpapar dari apa yang kita alami dalam hidup. Kalau ditanya mungkin sama BB siapa Tuhan Yesus itu dalam hidupmu, dia gembala yang baik. Mungkin hanya untuk memberikan pengharapan baik, sekiranya Tuhan memberikan apa yang terbaik dalam hidup, itu masih pengharapan. Tetapi menurut kita naung bermatua, kita naung dewasa, kalau disuku kita, isi lo Yesusi di bagasan gulumu, so dia lo Yesusi markahan di perjalanan di gulumu, kita berat, beda lo tafsirata, beda lo nang pengalusir dari sini. Ala rom ilustrasi nama dokon, ya lo disuku no di tonga-tonga ni persekolahan, di tonga ni persekolahan Roma suku-suku nama dok, siapa sebenarnya Yesus di dalam hidupmu? Jadi kebetulan di persekolahan ini kan harowan narai lebih sih. Ada anak ini perpegadian, mungkin hakim bapak. Siapa Yesus dalam hidupmu? Dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah hakim yang agung, yang adil. Karena dia di tempat alana lunas yang kehakiman, jalan berita hukum do sering dihadapi iman dari teman-teman di keluarga naruh hata-hata ini Tuhan. Dia menganggap bahwa Yesus itu adalah hakim yang agung. Itu kita tidak bisa menyalahkannya. Dan boleh salah orang di bagasa kaposel. Menurut disuku misalkan gendeng di pengusaha. Siapa? Mana tahu tiga-tiga. Isi Yesus di bagasa. Yesus do haroroan ni masuk-masuk. Ipe nanggu jote. Disukup saya kena asing, isi lo Yesus di bagasan dulu. Dia itu tadi, ala anak di dokter di mana siapa Yesus di dalam hidup? Yesus itu adalah tabib. Ala anak memang maha tabib dia, maha bisa. Jadi semua tafsiran yang dikatakan tadi, yang dipertanyakan dengan orang anak-anak sekolah itu, semuanya itu benar itu. Tergantung dalam proses kehidupannya. Dia apa yang dialami. Roma suku-suku itu anak di pemulung. Anak di pemulung ini agak diam dia. Siapa Yesus di dalam hidup? Dia mengatakan dengan tunduk. Yesus itu ibarat pemulung dia. Barang yang tidak diperlakukan lagi, dibutuhkan di dalam kehidupan manusia, bisa dia ambil, dibersihkan, diciptakan kembali, bisa dipergunakan kembali. Tidak ada yang sia-sia di dalam hidup kita kalau Tuhan sudah merubah. Opek kasih salah honoto. Jadi tergantung do panjalot tadi bagasa kaporsel. Bagaimana kita menerima firman Tuhan bahwa Yesus adalah gembala yang baik dalam hidup kita. Semua persepsi kita itu sama, tetap menjadi domba Tuhan. Amin. Dan alani, nah si tua au
karena ala di ruasamu, karena ala di naposolo pehamu, sama kita domba-domba Tuhan. Gembala kita adalah Yesus yang Maha Baik. Tergantung kita dong. So dia mahija macam Yesus ini bagas luta nagado permahan menjadi gembala dalam hidup kita. Yang muda tadi memberikan gantungan hidupnya kepada Yesus. Silakan. Kiranya Tuhan memberikan apa yang terbaik untuk hidupmu masa depan. Itu sah-sah saja itu. Nah kita nah tua-tua di pasu-pasunya anak kaya nako, sah-sah saja itu. Semua pergumulan kita bawa kepada Tuhan sebab Dia Maha Baik. Dia bisa merubah, sanggup. Dia melepaskan kita dari apa belenggu di dalam hidup. Seperti yang tertulis di dalam ayat-ayat terakhir tadi, masih banyak domba yang tidak satu bulan lebih luas naso harus sangat dibagas dorong di Tuhan namar serat ipe na pahamon lo iko gabe pinarmahan na rosalo jala iko puidoi sogot sainganan di bawah kita. Itu pengharapan yang sangat kita syukuri atas karya Tuhan menjadi gembala yang baik. Domba-domba yang tidak ikut di dalam apa yang dia gembalakannya, dia cari untuk dipersatukan dengan domba-domba dia, untuk semua menerima waris di kerajaan surga. Itu harus jaminan hidup kita. Jadi dana Allah dipakai, dana Allah ini pribadi kita yang diambil sama Tuhan, pribadi kita yang dipakai Tuhan untuk jadi domba-domba. Dan sia taruhan di kemewahan di rumah ibadah bukan karena kehebatan di dalam kehidupan pribadi, dan alani nama tua, dan alani darah bebek. Semua Tuhan mau merangkul kita menjadi domba-dombanya untuk kita bisa bersukacita menerima pewaris-pewaris surga. Jadi di dalam Yesus menggembalakan kita, mari kita syukuri apapun problem kita. Una pola maila ina ebohado dono ku Tuhan ini pilih bulan aku besok mulai doa itu di hadapan Tuhan tidak. Itu hanya pelengkap di dalam kita untuk menjalankan misi ibadah kita. Anggona Tuhan ini tapi lehok madir getol nasa natolak kita tanpa sahat tu debata ido silua nomor jada ido nani haroboh di debata. Amin. Dan merupakan harus 100.000 dulu belum minggu ikut di rumah di gedung yang mewah baru Tuhan mau datang. Tidak, itu buatan tangan Tuhan, tangan manusia. Tuhan tidak menerima itu, tapi Tuhan menerima hati kita. Dalam segala pergumulan kita serahkan untuk diselamatkan dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkan kita. Kurang pergumulan ada taruh kita kembali perjalanan di Guluto yang kita tidak sadar akan problem atau masalah yang kita hadapi itu. Tuhan kasih solusi, Tuhan tunjukkan jalan untuk kita bisa keluar dari segala problem itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sudah kita ruas di kuliah di Tuhan. Saya Maha Bersyukur pasal di debatado kita marhite Yesus Kristus gabi parcapar di hamabuan surga di surga hasonangan nampe di bagasan gok ni hamaulo kita, nampe di bagasan bocah di pikiran kita, nampe di bagasan duk-duk natatawag si mata susah pikiran natin mamereng di partikian na parpulyo lungalang udang ruas na sumarminggu. Saya matanya dibuka di batama pintu di hapusyau naruh karena lebih asa dibilang asa dibayar ruji-ruji isi lo dirinya dia dirion dari tomat-tomat di tirion para dokter debat asa unang gabilosa asa unang arok na merhiu terdion dinorbannya karena masa pesawat tadi debat. Tuhan Yesus aja mencari domba-domba yang terdampar apabila membahita nasa tok tayo dobe mamuji pasangan perempuan di depan teman-teman yang lupa ikut sari hormat ada kita ido pasti rata. Amin.
tanpa sempurna kita di batasan keterpurukan selama-lamanya. Tuhan akan menunjukkan jalan sebab Dia gembala kita. Dia memberikan kita di rumput yang hijau. Dia membawa kita ke dalam air yang tenang. Anggo ulu kita parmananona. Amin. Aten. Sobat lima, demikianlah firman Tuhan yang singkat sebagai renungan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya ini untuk merubah kehidupan kita. Kita serahkan hidup kita agar Tuhan selalu menggembalakan kita untuk kita dapat bersukacita melalui hari-hari yang akan kita lalui. Amin. Kita nyanyikan firman-Mu berkata. Yang pertama, jadwal ibadah kategorial dan batin kor. Kalau di gereja administrasi sudah tertera jadwalnya, belum ada perubahan. Demikian juga statistik kehadiran minggu yang lewat. Yang ketiga, titik atau pengumuman. Yang pertama, ibadah minggu dengan mengucap syukur kepada Tuhan, dihimbau kepada semua agar semakin rajin beribadah di gereja, serta mengikuti ibadah kategorial. Pada masuk pukul 10.30 WIB dilayani oleh pimpinan dan unsur pimpinan Majelis Jemaat KKI Penerangan. Jika sarana dan prasarana pelayanan KKI Penerangan, pimpinan Majelis Jemaat KKI Penerangan menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh jemaat dan simpatisan yang tetap setia beribadah di rumah dan di gereja, yang dapat berbagi kasih, menyampaikan persembahan bulanan dan ucapan syukur kepada Tuhan melalui KKI Penerangan. Doa kita, Tuhan semakin memberkati kita semua dan Tuhan tambah-tambahkan rezeki terhadap keluarga. Yang ketiga, ibadah minggu 28 April 2024 kita akan laksanakan ibadah Paskah, ibadah menggunakan bahasa Batak Luar. Yang keempat, renungan harian siang Bibel atau dari Islam dan minggu ke depan. Mari kita berikan waktu untuk tetap membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan seperti yang sudah dilakukan. Yang kelima, laporan keuangan mingguan tertulis di Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenaan akan kamu. Persembahan pertama dan ketiga, dan juga persembahan sekolah minggu. Selanjutnya pengeluaran minggu yang lewat bersama dengan rekapitulasi pada Sabtu 19 bulan 4 2024. Total saldo kita 16.105.500.
kedudukan mulia masih tetap. Demikian juga saldo pembangunan. Tadi Minang terus menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan dari keluarga Amang menurun terus. Kita doakan bersama-sama agar keluarga Amang menurun sehat. Besok mau pergi ke Gunung Kasugit agar Tuhan tetap mengiringi langkah Amang dan keluarga semuanya. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Akhirnya pimpinan jemaat, para hadado beserta majelis jemaat KPI Penerangan mengucapkan selamat mengikuti ibadah dan memanfaatkannya. Ada yang tertinggal sedikit tadi. Ada sudah masuk, maaf, ada tinggal dari Komisi Perempuan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Komper PGI Wilayah Jambi. Jambi 19 April 2024, nomor 23 dari Komper dari 2024, perihal undangan ibadah. Kepada yang terhormat Ibu Gembala, Ketua Wanita KPI Penerangan di tempat. Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan anugerahnya bagi kita semua, khususnya Komisi Perempuan atau Komper PGIW Jambi, semua dalam keadaan sehat. Kami mengundang Ibu Gembala, Ketua Wanita beserta anggotanya untuk dapat hadir dalam ibadah perayaan Paskah Komisi Perempuan pada hari tanggal Selasa 23 April 2024 pukul 14.00 WIB sampai selesai. Tempat Taman Hutan Kota Jambi. Alamat Raya Sumbawa, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Dalam pelayanannya, Ketua Komper PGIW Jambi, Pendeta Herni Binowo STH, Sekretaris Komper PGIW Jambi, Maya Ratu, mengetahui MPH PGIW Jambi, Pendeta Joel Wow. Demikian surat yang masuk untuk PPR agar berkoordinasi tempat yang sebenarnya, apakah di hutan kota atau di gereja, mohon dikoordinasikan dan merencanakan untuk mengikuti ibadah raya tersebut. Satu minggu yang lewat pasti ada yang ulang tahun, Bapak Ibu dengan anak-anak, dan ucapkan selamat ulang tahun dan semoga Tuhan semakin memberkati kita semua, kita berdoa. Terpujilah nama Nama
Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepada-Mu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini, dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita membawa berkat dari Tuhan. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.